Halo Warmedian, balik lagi dengan gua Riko. Buat sekarang kita bakal diskusi terkait otitis media supuratif kronik. Jadi buat yang belum tahu, otitis media supuratif kronik merupakan komplikasi dari otitis media akut bila tidak ditata laksana dengan baik. Komplikasinya itu seperti apa? Jadi kalian bisa lihat, di sini ada membran timpani yang menghubungkan antara telinga luar dengan telinga tengah. Ketika otitis media akut tidak ditata laksana dengan baik, otomatis nanti akan terjadi perforasi atau kebocoran pada membran ini. Kita langsung masuk ke OMSK atau otitis media supuratif kronik. Sebelumnya gue bakal overview anatominya terlebih dahulu. Jadi kalian bisa lihat, ini ada kepala dilihat dari atas. Ini ada auricula. Lalu kita masuk ke meatus acousticus externa dan di sini ada suatu kotak berwarna biru muda. Kotak ini dinamakan dengan celah telinga tengah atau cavum cavitas tympanii. Lalu ini ada cochlea, ada vestibulum sama semicircular canal. Dan di sini kalian bisa lihat ada tabung. Ini ada faring. Tabung ini menghubungkan antara faring dengan kotak ini. Ini adalah tuba eustachius. Untuk telinga tengah, yang sedang kita bicarakan di sini adalah telinga tengah bagian apa aja sih? Jadi telinga tengahnya itu kalian bisa lihat di sini ada tuba eustachius. Yang ini tuba eustachius. Tuba eustachius itu menghubungkan antara faring dengan kotak ini yang dinamakan dengan cavitas tympanii. Cavitas tympanii. Nah, di sini ada benjolan sedikit nih. Di atas ini dinamakan dengan area of attic. Attic area. Yang merupakan area atas dari cavitas tympanii. Kemudian di sini ada suatu pintu masuk. Pintu masuk atau aditus yang akan bermuara ke suatu rongga yang dinamakan dengan antrum. Lalu, gak semua orang, tapi beberapa orang memiliki sel-sel ini. Ini merupakan sel-sel yang berisi akan udara yang disebut dengan mastoid hair cell. Ketika kita sedang membicarakan OMSK atau otitis media supuratif kronik, maka kita sedang membicarakan bagian-bagian ini yang termasuk telinga tengah, tuba eustachius, area of attic, aditus, antrum, dan mastoid hair cell. Gue langsung masuk. Ada dua jenis dari OMSK atau otitis media supuratif kronik. Yang pertama adalah jenis yang jinak. Jenis yang jinak disebut juga dengan tubo timpani. Tubo timpani. Tubo timpani. Disebut jinak atau benignan. Dan pada jenis yang ini, dia memiliki mukus atau sekret yang tidak bau atau odorless. Kenapa sih nggak bau? Karena sekretnya itu merupakan sekret mukoid. Sekret yang paling ringan, yang berisi protein-protein dari plasma darah, dan berwarna bening, tidak berbau. Kemudian ada juga yang ganas, namanya adalah antral. Antral ini merupakan jenis ganas dari otitis media supuratif kronik, disebut juga dengan dangerous type. Dangerous. Kebetulan sekret dari tipe ini dia berbau, memiliki bau. Memiliki bau berarti sekretnya itu berat dong. Namanya adalah purulen. Sebenarnya di antara mukoid dan purulen ada lagi, namanya disebut mukopurulen. Untuk sekret mukoid sendiri itu berwarna bening dan tidak berbau. Sedangkan purulen itu mulai berwarna kuning kehijauan dan sangat berbau. Kedua ini memiliki suatu fase tertentu. Jadi kalau kita ngomongin otitis media supuratif kronik
jenis tubuh timpani atau jenis atikoantral, mereka bisa disebut dengan keadaan yang ketika aktif, ketika apa sih? Ketika mereka mengeluarkan sekret. Mengeluarkan sekret di mana? Di sini, di ruang telinga tengah, kavitas timpanii, dan kemana-mana sekretnya. Kebetulan, karena otitis media supuratif kronik itu ada perforasi membran permanen, ada kebocoran membran timpani permanen, jadi nanti sekret yang ada di kavitas timpani, yang ada di sini nih, di kotak ini, dia bakal pergi keluar ke telinga luar. Sehingga akan muncul suatu cairan. Kalau misalkan nggak aktif, inaktif, maka ketika kita lihat pakai mikroskop, telinganya tuh kering. Bagian telinga tengahnya. Kering. Jadi tergantung. Antara dua jenis ini, tubuh timpani atau atikoantral, keduanya bisa memiliki keadaan aktif atau inaktif. Tergantung. Lalu untuk patogenesisnya sama. Berasal dari otitis media akut. Otitis media akut yang tidak diterapi dengan benar. Tidak diterapi sehingga menyebabkan komplikasi. Komplikasi berupa perforasi membran permanen yang nantinya menyebabkan otitis media supuratif kronik. Dari tadi gue bilang perforasi membran. Sebenarnya perforasi membran itu kayak gimana sih? Jadi ini kalian bisa lihat, ini ada membran timpani, dan ini ada suatu cahaya di center ceritanya, dan ini merupakan telinga kanan. Jadi kalau kita lihat dari sini, kitanya ada di sini nih, kitanya lihat dari sini, maka ntar kelihatannya akan seperti ini. Kelihatannya seperti ini. Ini ada, gue langsung aja ya overview anatominya. Ini ada tulang malleus, infus, dan stapes. Bagian malleus yang menonjol ini disebut dengan handle of malleus atau manubrium malleus nih, yang ini nih. Manubrium malleus. Kemudian untuk ini merupakan bagian landmark cekukan dari membran timpani. Maksudnya cekukan tuh gimana sih? Kalian bisa lihat kalau membran timpani tuh bentuknya tuh nggak kayak gini, nggak vertikal gini, tapi dia bentuknya diagonal gini. Ini kayak gini nih. Diagonal gini. Ini ada umbo namanya. Landmarknya disebut umbo. Nah, kalau kita kasih center nih ada membran timpaninya nih. Kalau kita kasih center, cahayanya itu akan jatuh kayak gini bentuknya. Nah, jatuh ke arah inferior kemudian ke anterior. Cahayanya akan jatuh ke sini. Jadi kita center, cahayanya jatuh ke sini nih. The cone of light. Kita bisa melihat pancaran cahaya di sini yang warna biru muda. Lalu di sini ada juga semacam tali, kayak seperti menggantung si manubrium malleusnya. Tali ini disebut dengan plica mallearis. Kalau misalkan yang ini dia karena ini telinga kanan, maka ke arah sini adalah anterior. Jadi ini adalah plica mallearis anterior. Gue tulis aja, plica mallearis. Kalau yang sebelah sini, karena dia arahnya ke sini, otomatis dia ada di bagian posterior. Plica mallearis yang posterior. Kita udah overview anatominya. Dan lalu kita bakal lihat di sini ada membran timpani. Ini ada yang gue merahin nih. Dan ada juga gue yang hijauin. Maksudnya apa sih? Yang hijau sama yang merah. Kalau yang merah, dia memiliki jaringan yang padat. Jaringan padat sehingga disebut dengan pars tensa. Ini gue hapus dulu. Ini bagian pars tensa dari membran timpani. Pars tensa, tens padat. Pars tens. Kemudian ada juga yang warna hijau. Bagian ini tidak terlalu kuat, disebut dengan pars flexa dari membran timpani.
tidak terlalu padat. Pars flexa. Ini yang warna hijau dan yang warna merah. Kenapa sih gue ngomongin ini? Sekarang kita balik ke patologinya dulu dan nanti bakal gue jelasin. Untuk patologinya, karena otitis media supuratif kronik merupakan komplikasi dari otitis media akut yang sudah jelas kalau komplikasinya berupa perforasi membran secara permanen. Sehingga patologi yang utamanya itu adalah perforasi. Kemudian ada juga mucosa swelling. Atau di sini gue tulis dulu mucosa bengkak. Karena kita kan sedang membicarakan infeksi dari bagian ini. Dari cavum timpani, bagian atiknya, aditus, antrum, mastoid hair cell, sama tuba eustachius. Kalau dia sedang diinfeksi oleh suatu bakteri pyogenik, entah dari telinga luar, bakterinya masuk lewat membran timpani yang udah mengalami perforasi, atau bisa juga dari infeksi saluran pernafasan atas, masuk lewat tuba eustachius, menimbulkan infeksi di sini menyebabkan mukosanya membengkak atau swelling. Kemudian bisa terjadi di polip atau akumulasi daging. Jadi polipnya itu bisa terjadi ketika ada pembengkakan. Yang paling utama itu ada di promontory. Jadi kalau misalkan ini gue buat, sebentar. Ini gue buat suatu kotak. Kotak ini merupakan cavum timpani. Di mana ini merupakan bagian medial. Ini adalah bagian posteriornya, bagian anterior, dan di sini bagian lateralnya ke arah kita. Yang gue garis-garisin bagian lateral. Kalau kita lihat dari sini, di bagian dinding medial itu ada semacam tanda yang disebut dengan promontory. Promontory itu berisi saraf-saraf yang berkumpul. Dan ada juga daging-daging yang nantinya bisa membengkak menjadi polip. Jadi polipnya itu ada di sini, mulainya dari sini. Ntar gue bentuk dulu warna kuning. Suatu polip yang menyebabkan pergeseran antara tulang-tulang, malleus, incus, dan stapes. Polip bisa keluar ke arah telinga luar karena perforasi membran. Kemudian ada juga rantai osikuler. Rantai osikuler itu apa sih? Ada yang masih ingat gak? Rantai osikuler merupakan tulang-tulang ini. Malleus, incus, dan stapes. Kalau pada jenis tubotimpani, biasanya tidak ada perubahan dari malleus, incus, dan stapesnya. Si polipnya itu nggak mengenai tulang-tulang ini dan tidak ada perubahan yang berarti. Karena ini merupakan jenis yang jinak. Tapi bisa juga terjadi nekrosis di bagian longus cram pada si inkusinya ini. Ini kan inkus nih. Ini disebut dengan processus longus of incus. Biasanya suka ada nekrosis di sini. Kemudian ada yang disebut dengan timpanosklerosis. Maksudnya gimana sih timpanosklerosis? Intinya adalah suatu jaringan scar tissue yang ada pada subepitel. Kemudian ada juga fibrosi dan adesi. Karena kita sedang ngomongin infeksi, otomatis ini merupakan gejala yang umum pada infeksi, pada inflamasi. Adanya scar tissue, kemudian ada juga fibrosis. Gejala-gejala ini, patologi ini merupakan patologi dari yang ringan atau tubotimpani.
Gue bakal nulis patologi yang ganas, yang antikoantral dengan warna merah. Sebelum masuk ke bagian patologi antikoantral yang warna merah, gue bakal tulis bakteri-bakteri yang nyebabin ini semua dulu. Biasanya bakteri-bakterinya sendiri adalah, kalau yang aerobik, Pseudomonas aeruginosa, P. aeruginosa. Kemudian ada lagi Proteus. Selanjutnya ada Escherichia coli. Dan terakhir ada Staphylococcus aureus. Ini merupakan bakteri-bakteri umum aerobik yang biasanya menyebabkan gejala otitis media supuratif kronik ini, yang menghasilkan mukus mulai dari mukoid sampai purulen. Ada juga bakteri yang anaerobik meskipun jarang, yang menyebabkan penyakit ini disebut dengan Bacteroides fragilis. Selanjutnya kita masuk ke komplikasi dari antikoantral. Sebelumnya patologi dari tubuh timpani ini, dia perforasi udah jelas karena merupakan komplikasi dari otitis media akut, adanya perforasi membran yang permanen. Kemudian mukosanya bengkak karena infeksi, lalu ada polip. Meskipun polipnya di sini dia nggak sampai menggeser tulang-tulang rantai osikuler ini. Ada juga timpanosklerosis dan fibrosis dan adesi yang intinya adalah scar tissue yang disebabkan akibat adanya infeksi biasa. Kita masuk ke yang jenis yang ganas atau atikoantral. Untuk atikoantral ini patologinya itu ada sesuatu yang khas, namanya adalah kolesteatoma. Ini gue hapus dulu yang plik. Sebentar, maaf. Kolesteatoma ini merupakan suatu patologi yang khusus ada di atikoantral. Apa sih kolesteatoma ini? Kolesteatoma ini merupakan suatu, bukan tumor ya, meskipun ada omanya, dia merupakan bukan suatu tumor si kolesteatoma ini, meskipun ada omanya. Kolesteatoma itu, jadi ceritanya, sebentar. Ini gue bakal kasih tahu epitel-epitel terlebih dahulu. Kalau untuk bagian dari antero inferior, sebelah sini, antero inferior epitelnya merupakan epitel silindris yang bersilia. Silindris bersilia. Kalau untuk bagian dari postero superior epitelnya merupakan epitel squamosa, dan di tengah-tengah antara keduanya adalah epitel kuboid. Untuk kolesteatoma sendiri, kolesteatoma itu merupakan akumulasi abnormal dari epitel squamosa. Epitel squamosa yang menyebabkan si epitel squamosanya ini bereplikasi terus-menerus. Lalu di sini bakal ada suatu pembengkakan. Pembengkakan ini dapat menggeser tulang-tulang ini. Tulang-tulang malleus incustapes, tulang-tulang dari rantai osikuler, sehingga menyebabkan kekacauan di telinga tengah. Itu adalah kolesteatoma. Ciri khas dari atikoantral atau jenis ganas dari otitis media supuratif kronik. Kemudian, selain kolesteatoma, patologi lainnya ada osteitis. Ada osteitis, lalu ada nekrosis vasikular,
Nekrosis osikular yang berarti terjadi kerusakan selnya itu mengalami nekrosis di rantai-rantai osikular ini di Malleus incustapes. Dan juga ada granuloma kolesterol. Granuloma kolesterol. Jadi granuloma kolesterol merupakan suatu kolesterol yang dilapisi oleh senyawa granuloma, granul-granul. Senyawa ini berada di bagian mukosa menyebabkan kehancuran dari lapisan-lapisan. Nah, nantinya bakal menyebabkan pendarahan. Kemudian kita masuk ke gejala klinis ya. Gue bakal ngomongin gejala klinis dari tubotimpani terlebih dahulu, dari yang jenis yang ringan. Pertama-tama adalah, udah pasti pada tahu, ada sekret ketika kita sedang ngomongin supuratif. Jadi ada sekret di sini. Ntar gue pindah dulu. Ketika kita sedang ngomongin supuratif, maka kita sedang ngomongin sekret. Ada suatu sekret mukus, kalau untuk tubuh timpani adalah sekret mukoid, yang keluar dari telinga. Karena ini perforasi membran, sehingga sekretnya akan keluar ke area luar. Kemudian, ada juga gangguan pendengaran, tipe konduktif. Gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran tipe konduktif, dan biasanya pasien itu mengalami paradoks efek. Maksudnya gimana sih paradoks efek? Jadi gue bakal overview fisiologinya terlebih dahulu. Kalau kita sedang menerima hantaran suara, membran timpani itu akan menggetarkan, membentuk osilasi, dan sehingga Malleus, incus, dan stapes akan bergetar. Dan sinyal getar itu, osilasinya akan diteruskan ke internal akustik meatus, ke sistem labirin, untuk diproses sebagai suatu bunyi. Kalau misalkan kita mengalami perforasi membran, karena ini sedang ngomongin otitis media supuratif kronik, ada perforasi membran sehingga membran timpaninya ini rusak, bolong, otomatis suara tidak diterima dengan benar oleh membran timpani, nggak diosilasi dengan benar, suara langsung masuk ke telinga tengah dan diterima oleh, ini adalah oval window dan round window, jendela vestibular sama jendela round ini akan menerima hantaran suara secara langsung, sehingga mereka berdua ini akan tabrakan dalam menerima hantaran suara. Pasien nggak akan dapat mendengar suaranya dengan jelas. Tetapi ketika ada suatu discharge di sini, ada suatu cairan yang ngumpul belum keluar semua, discharge-nya itu akan membantu hantaran suara, dan pasiennya bisa mendengar lebih jelas ketika ada discharge. Itu disebut dengan paradoks efek. Kemudian ada perforasi. Tentu saja perforasi. Nah, gue belum nyebutin apa perbedaan perforasi antara tubotimpani dengan atikoantral. Padahal kan satunya jinak, satunya lagi ganas. Untuk perforasi yang tubotimpani, perforasinya merupakan perforasi sebelah anterior, perforasi anterior, perforasi posterior, dan perforasi inferior. Maksudnya gimana sih? Sebelum gue jelasin yang ini, kita masuk dulu ke perforasi yang ada pada atikoantral. Kalau pada atikoantral, perforasinya itu ada di atik. Perforasi di atik.
di atik atau di posterior superior margin. Posterior superior marginal. Nah, kita balik ke sini. Di sini kalian bisa lihat kalau sebelah sini merupakan arah anterior dan sebelah sini merupakan arah posterior. Kalau sebelah sini ada yang tahu nggak? Arah superior dan ke bawah adalah inferior. Jadi otomatis perforasi yang ada pada tubo timpani, perforasinya itu ada yang anterior di sebelah sini, perforasinya ada juga di posterior, dan juga bisa di inferior. Nah, kemiripannya adalah perforasinya cuma ada di bagian pars tensa. Bagian pars tensa doang. Untuk perforasi yang tubo timpani. Dia nggak nyampe ini, nggak nyampe pars flexa. Kalau si perforasi atikoantral, karena perforasinya di atik, kalau misalkan perforasinya di atik, berarti di mananya dong? Kita kan sedang ngelihat dari sini nih. Kita ngelihat dari sini dalam telinga. Nah, di sini ada dinding yang nggak kelihatan, namanya dinding anterior dari kavitas timpani. Jadi di sini ada tuba eustachius. Lalu di belakangnya ada si aditus yang menuju ke mastoid hair cell. Kayak gini. Sehingga kalau kita lihat dari sini, maka kita bisa lihat kalau dari dalam ini kita bisa lihat langsung ke sini. Atik ada di sebelah atas, otomatis atiknya ada di sini. Nih, atiknya ada di sini. Kita lihat langsung dari sini, atiknya ada di sini, di bagian pars flexa. Yang mengalami perforasi ada di sebelah sini. Kalau kita ngomongin si atikoantral atau jenis ganas dari otitis media suppuratif kronik, perforasinya ada di sini, di pars flexa. Sama postero superior marginal. Postero ke arah sini, superior ke atas, dan marginal antara. Berarti perforasinya gue buat di segini. Postero superior marginal. Ini di anterior. Bentuk-bentuk dari perforasinya gue buat. Kemudian masuk ke nomor 4, gejala klinis yang terakhir dari tubo timpani. Karena kita sedang ngomongin infeksi, tentu saja ada radang dong, ada suatu pembengkakan. Kalau gue bisa tulis radang mukosa atau radang aja. Radang mukosa telinga tengah. Kita masuk ke gejala klinis dari atikoantral atau yang sifat jenis ganasnya. Kita udah nemu satu yang perforasi pada atik atau postero superior marginal. Ada dua lagi. Ada yang tahu nggak? Dua lagi apa? Ciri khas gejala klinis dari atikoantral adalah, ada yang tahu? Tadi udah gue sebut. Ciri khasnya adalah kolesteatoma. Kolesteatoma. Gue ulang lagi, untuk kolesteatoma merupakan replikasi dari squamous cell epithelium. Jadi tadi gue belum sempat nyebutin patogenesis dari kolesteatoma. Ini gue overview singkat aja. Untuk kolesteatoma sendiri, karena tuba eustachius itu tertutup akibat pembengkakan mukosanya. Ini kan dia termasuk bagian yang kita sedang bicarakan nih. Mukosanya membengkak sehingga tuba eustachius tertutup, sehingga udara yang ada di dalam kavitas timpani itu akan lama-lama diserap oleh sel-sel mukosa sekitarnya ke pembuluh darah. Lama-lama turun nih udaranya, kadar udaranya turun. Kalau kadar udaranya turun, otomatis tekanan atmosfer di luar dapat menyebabkan tekanan udara di dalam itu nggak seimbang. Tekanan udara di luar sama di dalam nggak seimbang. Sehingga nantinya si membran timpani yang udah mengalami perforasi akan
mengalami retraksi ke dalam. Jadi dia retraksi ke dalam gini karena tekanan udara di dalam sini lebih kecil daripada di luar, retraksinya ke dalam. Kebetulan si membran timpaninya ini akan menyebabkan replikasi sel-sel squamous epitheliumnya, sehingga nanti dapat menyebabkan bentuk dari cholesteatoma seperti ini. Cholesteatoma yang merupakan sel-sel squamosa yang terus-menerus bereplikasi. Dan kalian perlu ingat, ini bukanlah kanker, bukanlah suatu kanker dan tumor. Meskipun ada omanya. Nantinya cholesteatoma itu akan mendorong malleus incus dan stapes dan bagian-bagian lain dari telinga tengah ini, menyebabkan berbagai macam komplikasi lainnya. Kemudian yang terakhir, selain perforasi dan cholesteatoma, ada juga adalah osteitis. Ntar gue jelasin di komplikasi. Karena kita membicarakan jenis ganas itu punya tanda-tanda dini. Tanda-tanda dini yang menyebabkan kita mengetahui lebih dahulu akan terjadi jenis ganas dari otitis media suppuratif kronik ini. Tanda-tanda dininya adalah yang pertama, kalian harus tahu perforasi itu bisa terjadi sebagai tanda-tanda dini. Jadi mungkin perforasinya nggak terlalu besar, masih kecil, dan kita udah bisa bilang kalau ini akan menjadi ganas karena perforasinya ada di sini, meskipun cuma kecil doang. Ada di atik atau posterior superior marginal, meskipun kecil perforasinya, tapi kita bisa waspada akan adanya atikoantral jenis ganas dari otitis media suppuratif kronik ini. Perforasi. Kemudian selain perforasi, ada juga namanya pocket retraksi. Yang tadi gue sebut. Karena adanya penurunan tekanan udara dari kavitas timpani dibanding telinga luar, akhirnya si membran timpani terdorong masuk ke dalam. Dan untungnya sebelum dia menyebabkan cholesteatoma, kita bisa menanganinya terlebih dahulu kalau kita udah menemukannya lebih dini. Pocket retraksi, kemudian ada lagi cholesteatoma. Cholesteatoma yang belum membesar ya, sebagai tanda dini. Sekarang kita bakal masuk ke diagnosis dan tata laksananya. Komplikasinya akan gue sebutin di akhir karena ini lumayan banyak. Untuk diagnosis dan tata laksana, karena ini telinga, kita harus menggunakan otoskopi. Otoskopi. Sama mikroskop eksam. Dalam menunjang diagnosisnya. Yang perlu kalian ketahui adalah diagnosis golden diagnosis dari OMSK ini adalah di ruang operasi, di ruang bedah. Karena kan membran mengalami perforasi, ya otomatis untuk mengembalikannya kita harus melakukan pembedahan. Habis itu bisa juga kita beri, kalau misalkan masih yang jinak, antibiotik. Kita kultur terlebih dahulu. Kultur lalu diberi antibiotik. Kemudian untuk melihat seberapa parah komplikasinya, kita akan melakukan X-ray mastoid. Dan CT scan temporal. CT temporal. Sekarang kita baru masuk ke komplikasinya. Jadi kalian harus tahu, telinga tengah ini, kavitas timpani, tadi kan udah tahu pada letaknya di sini. Dia tepatnya ada di bagian sini. Jadi ini ada suatu segitiga marginal
segitiga bayang. Ini merupakan pars petrosa dari lobus temporal. Pars petrosa. Terus di sini ada dasar dari kemudian di sini ada fossa cranii, media, anterior, posterior. Kalian udah tahu kalau dari atas letaknya ada di sini. Ini ada cavitas timpani, cochlea, vestibulum, sama semicircular canal. Lalu di sini ada mastoid. Dan di sini ada tuba eustachius. Kalau kita lihat dari sini, kita lihat dari samping, ini ada tulangnya. Tulang yang membatasi antara intrakranial dengan ruang telinga tengah. Ini ada suatu tulang tipis. Tulang tipis ini disebut dengan tegmen timpani atau TT. Tegmen timpani akan membatasi antara interkranial. Ini ada dura mater antara interkranial dengan ruang telinga tengah. Komplikasi yang pertama itu adalah nyeri. Kenapa sih nyeri disebut dengan komplikasi? Kan cuma nyeri doang. Dasarnya, nyeri pada otitis media supuratif kronik itu sangat jarang. Jarang banget. Tapi, kenapa bisa gitu? Untuk serabut saraf yang ada di otak ini, dia dapat tertekan ketika infeksi. Jadi, ini adalah ruang atau dinding yang membatasi antara tegmen timpani dengan ruang telinga tengah. Infeksinya, ketika ada infeksi di telinga tengah, dia bisa menjalar lewat sini dan menyebabkan abses di bagian interkranial, menyebabkan nyeri. Selain nyeri, ada juga vertigo. Vertigo ini merupakan akibat dari erosi dari lateral semicircular canal. Kalau kalian lihat di bagian dinding belakangnya, di bagian dinding medialnya, ini kan dinding posterior. Ini merupakan floornya. Lalu ada dinding anterior. Kemudian sini merupakan dinding lateral. Dan yang paling atas merupakan dinding superior. Sebenarnya ada nama lain untuk dinding-dindingnya. Itu gue bahas di anatomi. Ini gue overview aja. Karena di sini ada arteri karotid. Sehingga disebut dengan dinding karotid. Lalu di sini ada juga vena jugular. Vena jugular. Menyebabkan ini disebut dengan dinding jugular. Dan yang posterior ini, ada yang masih ingat nggak? Di bagian dinding posterior itu ada sambungan ke suatu rongga. Nih, kalian bisa lihat di sini. Jadi ini gue hapus dulu nama-namanya. Ini ada suatu kayak pintu gitu, pintu masuk, dan ada rongga di sini. Rongganya disebut dengan antrum dan nanti bakal bermuara ke mastoid hair cell. Lalu di bagian medial, di dinding medial ini, kalian bisa lihat, kita balik lagi ke sini. Ke arah medial itu kan ada cochlea, vestibulum, sama ada juga semicircular canal. Otomatis infeksinya itu bisa ke arah medial juga, menginfeksi semicircular canal sehingga menyebabkan vertigo. Lalu komplikasi lainnya itu adalah headache. Headache terjadi ketika ada peningkatan tekanan intrakranial menyebabkan sakit kepala di satu saja, di satu sisi. Karena kan infeksinya ini, karena kita sedang ngomongin telinga yang kanan, ini telinga kanan kan, maka otomatis sakitnya itu di telinga kanan nyerinya. Kemudian komplikasi lainnya adalah facial weakness. Facial weakness. Facial weakness itu maksudnya gimana sih?
kita sedang ngomongin saraf cranial, saraf facialis. Jadi ini gue buat dari sini, ada foramen magnum. Ada yang masih ingat? Ini foramen magnum. Ada medibula dan spon. Nah, nantinya saraf cranial dari sini, saraf cranial, saraf facialis, dia akan pergi dari ini ke ini ada suatu rongga yang disebut dengan internal acoustic meatus. Internal acoustic meatus, gue pakai ini aja deh, pakai warna biru muda. Untuk saraf facialis. Biru muda, saraf facialis, nanti dia akan ke arah sini. Kalau kalian lihat, ini dia ada di sedikit anterior, dan sebenarnya dia ada di bagian superiornya. Kalau kalian lihat di sini, kita sambungin ya, dari sini ke sini. Dia ada di bagian anterior, di sebelah depan, dan sebenarnya ada di bagian superiornya juga, jadi di sekitar sini. Saraf facialis ini akan membentuk suatu groove atau ceguklan. Digelokan gini. Ini suatu groove gini. Suatu groove yang mengarah ke arah inferior. Jadi ini ada suatu kayak kanal gitu terbentuk. Kanal yang dilewati oleh saraf facialis. Dilewati kayak gini. Jadi kalian bisa lihat kalau di sini dia bakal ke arah sini. Ke arah sini dan turun ke bawah. Kebetulan karena sedang ada infeksi, sehingga infeksinya itu dapat merusak atau mensensitisasi saraf facialis, sehingga terjadi facial weakness. Kemudian ada juga abses ekstradural. Karena infeksinya bisa menyebar kemana-mana. Lalu ada juga infeksi intrakranial. Kita udah tahu kalau infeksinya ini bisa pergi ke arah atas, ke arah superior, melewati tegmen timpani, melewati tulang tegmen timpani, ke arah bagian intrakranial. Kemudian bisa juga terjadi kaku leher. Kaku leher yang disebabkan meningitis. Kaku leher. Oh iya, si infeksinya itu bisa pergi ke arah belakang juga. Jadi kan gue udah bilang di sini ada suatu rongga yang disebut dengan antrum. Infeksinya bisa melewati antrum, bisa keluar melewati antrum ke arah belakang sini. Ke arah belakang menyebabkan meningitis. Kemudian ada juga petrositis. Karena area dari telinga tengah itu kan ada di sini. Di lobus temporal, tepatnya di pars petrosa, sehingga bisa menyebabkan infeksi di sekitar pars petrosa sini, petrositis. Kemudian ada juga ataksia. Dan mastoiditis. Baik teman-teman, untuk otitis media supuratif kronik, gue bakal rekap lagi. Jadi untuk OMSK itu merupakan komplikasi dari otitis media akut. Perforasi membrannya mengalami permanen, nggak bisa nutup. Kenapa sih nggak bisa nutup? Oh ya, sebelumnya gue belum bilang kalau otitis medianya ini permanen kebukanya karena si membrannya udah dilapisi oleh sel-sel epitel squamosa sehingga terbuka terus. Ada dua jenis dari OMSK. Ada jenis ringannya, tubotimpani, benignan, dia nggak berbau karena mukusnya merupakan mukus mukoid, warnanya bening.
Lalu atikoantral yang ganas, mukusnya itu berbau karena purulen. Mereka berdua kalau aktif ada sekretnya, kalau nggak aktif ya kering. Patogenesisnya adalah dari otitis media akut tidak diterapi sehingga menyebabkan komplikasi berupa otitis media supuratif kronik. Dan patologinya kalian bisa lihat sendiri. Yang paling utama adalah perforasi. Perforasi ada terjadi di dua-duanya. Perforasi membrannya itu permanen. Nah, di sini yang khas dari atikoantralnya adalah kolesteatoma. Suatu massa besar akibat dari replikasi sel squamosa terus-menerus. Mukosanya bengkak karena infeksi. Kemudian pada atikoantral dia mengalami nekrosis osikuler. Kalau pada tupotimpani enggak. Makanya atikoantral itu dikaitkan dengan infeksi ke tulang. Infeksi ke tulang. Infeksi ke tulang, malleus, incus, dan stapes. Sedangkan kalau tubotimpani dia cuma di mukosa aja. Mukosa, nggak sampai ke tulang. Lalu ada juga fibrosis dan adesi yang khas pada infeksi. Untuk bakteriologinya kalian bisa lihat yang paling sering adalah Pseudomonas aeruginosa, Proteus, Escherichia coli, dan Staphylococcus aureus. Kemudian gejala klinisnya perbedaannya kalau untuk yang ganas itu ada di kolesteatoma dan perforasinya keduanya berbeda. Untuk yang jinak perforasinya itu ada di area pars tensa, pars bagian yang padat, tens padat, bagian anterior, posterior maupun inferiornya. Dan untuk perforasi yang ganas atau atikoantral itu ada di bagian atik, di bagian superior, dan posterior superior margin. Diagnosis dan tata laksananya dengan otoskopi dan mikroskop, lalu pembedahan, lalu kita lakukan kultur, dan yang paling utama itu adalah X-ray mastoid dan CT temporal supaya kita mengetahui komplikasinya nanti apa aja. Kalau untuk terakhirnya itu tata laksananya adalah dengan pembedahan. Ini merupakan golden diagnosis. Apakah kita dapat menentukan apakah ada komplikasi lainnya apa enggak. Baik teman-teman, untuk otitis media supuratif kronik sampai situ aja. Maaf banget karena ini panjang banget. Selanjutnya, kalau masih ada yang mau didiskusi bisa tulis di kolom komen bawah. Kemudian ada juga catatan-catatan terkait materi ini yang udah gue rangkum sama Kevin. Boleh like, komen, dan subscribe supaya channel kita makin berkembang. Saya Riko undur diri, terima kasih.